Terungkap jadi tersangka gratifikasi. Ini kontroversi Wamenkumham di kasus kopi cyanida Jessica Wongso. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Wamenkumham Edward Omar Sharif atau Edi telah dinyatakan menjadi tersangka dalam dugaan kasus gratifikasi. Penetapan tersangka Edi itu didasari lewat surat penyidik KPK. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham benar, ujar Alek kepada wartawan Kamis 9 November 2023. Alek menuturkan kalau surat penyidik itu sudah ditandatangani sejak 2 minggu yang lalu. Kata dia, ada 4 orang tersangka yang mana 3 diantaranya sebagai orang penyuap dan 1 orang menerima. Itu sudah kami tandatangani sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka dari pihak penerima, 3 pemberi, 1, kata dia. Sebelum ditetapkan jadi tersangka gratifikasi, nama Edi sempat ramai ketika kasus kopi cyanida kembali jadi sorotan. Kasus ini disorot setelah film dokumenter berjudul Ice School. Film tersebut dianggap membuka kembali sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama kasus tersebut bergulir di tahun 2016 silam. Edi pun cukup vokal membantah dan membuat pernyataan seputar kasus tersebut. Bahkan, ia tidak jarang membuat pernyataan kontroversi untuk menjawab tudingan miring dari sejumlah pihak. Berikut sederet pernyataan kontroversi Wamenkumham Edward Omar Sharif di kasus kopi cyanida. 1. Sebut pernyataan ahli forensik tidak valid. Dalam salah satu komentarnya, Edi sempat membantah pernyataan ahli forensik yang menguasai patologi dan toksiologi Dr. Jaja Surya Atmaja mengenai autopsi dan kadar cyanida di tubuh Wayan Mirna Salihin. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Dr. Jaja tidak valid sebab Jaja tidak melakukan pemeriksaan terhadap jasad Mirna. Seorang ahli memberikan keterangan secara garis besar itu ada 2. Ada ahli ketika akan memberikan keterangan itu tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi ada ahli ketika akan memberikan keterangan dia harus melakukan eksperimen, harus melakukan observasi, harus melakukan pemeriksaan, ungkap Prof. Edi di YouTube Curhat Bang Deddy Sumargo seperti dilihat Viva Senin 16 Oktober 2023. Tapi kan Dr. Jaja tidak melakukan autopsi. Kalau nilai pembuktian orang tidak melakukan autopsi, lalu dia bicara, itu tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan, sambung dia. 2. Jessica Wongso datang ke Oliver 3 hari sebelum kejadian. Lebih lanjut, Edi juga sempat mengungkap bahwa Jessica Kumala Wongso sudah datang 3 hari sebelum kejadian Wayan Mirna Salihin tewas usai minum kopi di kafe Oliver. Edi menduga Jessica 3 hari sebelum kejadian datang untuk memotret lokasi. Jessica datang bukan saat eksekusi Mirna saja. 3 hari sebelumnya sudah datang, kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif dalam catatan Dekomorasi TV One yang dikutip Viva Selasa 3 Oktober 2023. Hal tersebut diungkap Edi kepada saksi ahli psikolog persidangan Jessica, Dewi Haron, yang juga menjadi narasumber dalam acara itu. Mendengar apa yang dikatakan Edi, Dewi Haron pun kaget. Dia mengaku tidak tahu selama ini kalau ada fakta Jessica sempat di kafe Oliver 3 hari sebelumnya. 3. Jessica hanya menangis di depan saksi ahli kriminolog. Salah satu pernyataan Edi yang juga menjadi sorotan terkait dengan isak tangis Jessica Wongso di pengadilan. Disebutkan Edi, Jessica hanya menangis saat ahli kriminolog Prof. Roni Niti Baskara duduk di kursi saksi. Menurutnya,
Sikap Jessica berbeda ketika menghadapi saksi-saksi ahli lainnya, di mana dia terlihat santai dan tersenyum sinis. Kalau nonton kesaksian persidangan Jessica secara utuh dari awal sampai akhir, ketika saya memberikan keterangan ahli Dr. Natalie, Prof. Salito, dan ahli lainnya, itu Jessica menghadapi itu dengan santai, senyum sinis. Kecuali ketika Prof. Roni Niti Baskara memberikan keterangan, Jessica menangis kan, kata dia melansir tayangan YouTube Denny Sumargo. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.